Saya Widowati dari dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tribhuwan Tunggadewi atau yang disingkat dengan Unitri. Saya sudah lama menjadi dosen di Unitri, 28 tahun, tepatnya sejak tahun 1992. Dan saya aktif melakukan penelitian maupun penulisan. Sebagaimana layaknya dosen lainnya, saya juga melaksanakan penelitian yang didanai oleh Kemendikbud-Ristek-Dikti. Proposal yang saya ajukan selalu didanai gitu ya, selalu didanai. Salah satunya karena rekam jejak penelitian yang terdahulu itu selalu muncul karena ada publikasi hasil penelitian, sehingga ini sangat kuat untuk dapat didanai. Nah, selain melakukan penelitian, tentu juga dosen harus melaksanakan pendidikan pengajaran maupun pengaduan masyarakat. Jadi ketiga dharma ini aktif saya lakukan di dalam kegiatan setiap semester. Setiap semester dosen itu harus membuat yang namanya laporan BKD, beban kerja dosen. Dari situ saya dapat melaporkan kegiatan Tridharma. Nah, saya memilih biochar sebagai kajian dan penelitian ini karena biochar ini sudah saya tekuni sejak saya menjadi mahasiswa S3 gitu ya. Jadi penelitian disertasi saya waktu itu tentang penggunaan biochar untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk nitrogen. Kemudian dari situ saya kembangkan lebih lanjut bagaimana biochar ini saya gunakan sebagai bahan pembenah tanah. Masyarakat petani mungkin belum banyak mengetahui tentang biochar, tetapi mereka mungkin lebih banyak mengetahui tentang arang gitu ya. Arang yang biasa digunakan untuk bakar sate gitu ya. Nah, kalau mereka menggunakan arang untuk bakar sate, kalau saya kembalikan ke tanah. Jadi sebetulnya biochar itu sendiri adalah arang. Jadi untuk elemen kunci dari teknologi biochar itu adalah arang itu sendiri. Nah, penggunaan biochar ini berbeda dengan penggunaan kompos ataupun pupuk kandang yang harus ditambahkan setiap musim tanam. Tapi kalau biochar ini penggunaannya hanya cukup satu kali tapi memberikan manfaat dalam jangka panjang. Nah, yang membedakan biochar dengan arang itu sendiri adalah kalau arang itu kan pasti dibuat dari kayu bahan bakunya. Sedangkan kalau biochar itu dari berbagai macam biomasa ataupun limbah organik yang tersedia secara melimpah di sekitar kita. Dan kalau biochar itu pasti ditujukan untuk mengatasi masalah tanah. Berbeda kalau arang gitu ya. Arang pasti orientasinya untuk sumber energi. Di dalam penelitian saya tentang biochar ini, saya mengambil judul dalam orasi ilmiah itu tentang biochar mengubah revolusi hijau menjadi praktik pertanian berlanjut. Mengapa demikian? Karena memang biochar itu memberikan pengaruh dalam jangka panjang, memiliki umur ratusan tahun di dalam tanah. Karena biochar itu memiliki kandungan karbon organik yang relatif tahan terhadap pelapukan, sehingga dia bisa tersimpan lama sebagai cadangan karbon ada di dalam tanah. Dan tentunya keberhasilan saya dalam mendapatkan jabatan akademik tertinggi ini banyak sekali keterlibatan banyak pihak gitu yang telah membantu saya, baik itu di dalam penelitian, mahasiswa-mahasiswa yang selalu saya libatkan gitu ya. Mahasiswa sendiri juga banyak yang lulus sarjana dengan skripsinya dia adalah juga penelitian tentang biochar gitu. Jadi saya berterima kasih kepada mahasiswa juga yang telah banyak membantu saya dalam melakukan penelitian. Kemudian juga di dalam biochar ini saya lebih banyak berkonsentrasi bagaimana biochar itu digunakan sebagai bahan pembenah tanah yang memperbaiki kondisi tanah, baik itu lahan yang terdegradasi maupun lahan kering. Jadi saya lebih banyak memanfaatkan biochar sebagai bahan pembenah tanah yang ternyata manfaatnya bukan hanya untuk
perbaikan kesuburan tanah, tetapi juga bisa untuk mitigasi perubahan iklim, bisa untuk pengelolaan limbah. Demikian. Dari hasil penelitian telah membuktikan bahwa biochar ini dapat meningkatkan kesuburan tanah, dan saya berharap penggunaan biochar ini akan meluas di tingkat masyarakat petani dimanapun berada, baik itu yang memang lahannya mengalami penurunan kesuburan tanah ataupun juga lahan-lahan pertanian yang memang perlu ditingkatkan bahan organiknya, karena kunci kesuburan tanah itu adalah di karbon organik tanah atau bahan organik tanah itu harus lebih dari 2%. Penggunaan biochar itu dapat meningkatkan bahan organik tanah ini. Jadi kalau masyarakat petani menggunakan biochar, selain untuk memperbaiki kesubur tanahnya, juga untuk menghemat pemakaian pupuk kimia. Karena hasil penelitian menunjukkan bahwa biochar ini dapat menurunkan kehilangan unsur hara, gitu ya, sehingga dapat menekan pemakaian pupuk kimia. Jadi kalau petani itu mengurangi penggunaan pupuk kimia, kan dia bisa menekan biaya di dalam proses produksinya, sehingga dapat meningkatkan pendapatan maupun keuntungan yang akan dirasakan. Jadi petani akan lebih banyak menerima manfaat, tidak hanya dari sisi penerimaan gitu ya, yang tentunya juga akan berdampak pada kelestarian lahan di masa berikutnya. Yang namanya bahan organik tanah itu harus selalu dijaga, dipertahankan, atau bahkan bila perlu ditingkatkan. Kalau petani hanya menggunakan pupuk organik dari pupuk kandang ataupun kompos, itu akan digunakan terus-menerus setiap kali musim tanam. Dan ini juga merupakan pemborosan tenaga gitu ya, pengadaan. Nah, kalau biochar kan hanya satu kali pemberian, tapi dalam beberapa musim tanam bisa dirasakan manfaatnya. Cuma memang salah satu yang perlu ekstra tambahan energi adalah bagaimana menjadikan biomasa itu menjadi biochar. Jadi kan perlu pembakaran tidak sempurna. Itu yang perlu waktu tersendiri untuk mengadakan biocharnya. Demikian. Jadi pengusulan kenaikan jabatan akademik saya dari angka kredit 700 ke 850 itu saya lakukan pada bulan Juni 2020. Jadi tepat 6 bulan dari usulan itu, ternyata oleh Menteri Mendikbud saya mendapatkan surat keputusan untuk dinaikkan jabatannya menjadi guru besar. Dan itu saya terima kabar itu sekitar bulan Maret 2021. Jadi tanggal SK itu Januari, saya menerima kabar dari ARD itu Maret, kemudian kita ada puasa, ada hari raya gitu ya, sehingga tanggal 25 Mei 2021 adalah waktu yang tepat untuk pengukuhan guru besar. Ya, puji syukur baru pertama kali ini universitas melakukan pengukuhan guru besar yang pertama. Tentunya dengan rintisan saya yang telah membuka guru besar ini tentu akan menjadi pendorong buat teman-teman dosen lainnya yang mereka juga akan berlomba-lomba untuk secara rajin meningkatkan kenaikan jabatan akademik dengan terlebih dahulu aktif dalam melakukan penelitian dan penulisan publikasi ilmiah. Karena syarat yang paling berat untuk seorang meningkatkan kenaikan jabatan akademik adalah menulis karya ilmiah dan harus dipublikasi. Tapi kalau dosen itu udah terbiasa rajin menulis, gitu ya, pasti dia kan nggak akan mengalami kesulitan.